Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu terdiri dari karyawan-karyawati dari kantor sentral, juga dari building termasuk kantor 1 dan 1. Hari ini kita akan mempresentasikan terkait resiko anomali iklim terhadap keberlangsungan bisnis budaya perkebunan. Apa itu anomali iklim, Pak? Seperti yang kita ketahui bahwasannya anomali iklim itu, Pak, perubahan iklim yang drastis. Baru-baru aja kita alami di tahun lalu bulan 11 terjadi hujan yang ekstrim. Jangankan di Medan atau Tapanuli, Ambeling kita aja banjir, Pak, sampai sedada. Dan itu sesuatu yang baru saja terjadi dari beberapa puluh tahun belakangan. Jadi itulah anomali iklim yang ekstrim akhir-akhir ini. Kenapa bisa ada, Pak, seperti itu? Karena ya seperti kita ketahui, terjadinya penebangan hutan, terjadinya penggunaan lahan yang secara ugal-ugalan, jadi habis, Pak, hutan habis, tanah tidak ada yang menahan longsor, jadi ketika hujan datang banjirlah, dan hujan pun semakin ekstrim karena permukaan air di bumi ini semakin bertambah. Itulah ya penyebabnya kenapa terjadi anomali iklim. Kemudian penyebabnya tadi sudah kita ketahui ya, Pak, ya. Pengurangan lahan untuk hutan berkurang, penyerapan air berkurang, daratan air itu semakin bertambah sehingga hujan semakin intens di area kita ini, di daratannya, termasuk Indonesia yang dia iklim tropis atau lintasan dari Khatulistiwa. Kemudian manajemen risiko untuk kejadian anomali iklim itu kira-kira apa aja? Banyak, Pak, yang sudah kita kerjakan secara umum itu banyak dia secara pendekatannya. Apa aja mitigasinya? Termasuk dalam pembuatan sistem peringatan dini yang menggunakan data BMKG atau alat Internet of Things IoT, ya kan, untuk mengetahui curah hujan. Kemudian yang kedua, pengendalian hama terpadu. Jadi kita sebelum menggunakan kimia yang ekstrim, kita selalu menggunakan yang hayati dulu, seperti kita menanam beneficial plant, ya kan. Kemudian kita menyebarkan sikanus sebagai predatornya si hama gitu. Jadi sebelum tidak ujuk-ujuk ada hama langsung kimia, tidak, Pak. Itulah dia hama terpadu. Kemudian lahan tanpa bakar, seperti sekarang kita di PTPN 4 tidak ada lagi pembakaran lahan, tidak ada, pembukaan lahan membakar itu nggak ada lagi, 0 pembakaran. Termasuk kita juga di lingkungan sekitar, kan, Pak, sesuai standar peringatan dini yang di samping kantor kita, kan, Pak, ada AWS itu, Automatic Weather Station. Nah, itu untuk mengetahui cuaca, Pak, kira-kira hari ini akan ada cuaca yang lebat atau ada angin yang kencang, kita bisa tahu dari alat kita yang kita udah pasang di samping kantor. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan sampaikan hari ini, sosialisasi. Ada yang dipertanyakan, Bapak Ibu? Udah, Bu. Ya, Pak, Bu. Dengan adanya perubahan iklim, Ya. jadi untuk mengatasi gimana, Bu, di perusahaan kita, di kebun sawit kita ini? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Mungkin dipertanyakan strategi apa yang sudah kita kerjakan oleh PTPN 4 ini ya untuk kira-kira mengurangi perubahan iklim. Ada, Bu, seperti yang kita ketahui ya, chipping tadi saya tegaskan sekali lagi, chipping kita, Bu, itu penumpangan pokok tidak ada membakar lagi. Setelah di chipping tipis-tipis bisa diserak atau ditanam lagi di dalam tanah. Jadi tidak ada zero burning, nggak ada lagi pembakaran. Kemudian, Bu, sekarang kita untuk limbah, penggunaan limbah, soil limbah kita itu, Pak, Ibu, yang cair itu kita balikkan lagi ke lapangan karena itu mengandung nutrisi juga, termasuk limbah yang padat, solid itu. Nah, itu, Bu, kita kan selalu sekarang ada sistem baru, dikeringkan dulu, setelah jadi kompos tanah kita balikkan lagi ke lapangan. Nah, itulah dia beberapa strategi kita orang kebun untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Jelas, Bu? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kembali